Tabir Cinta Ketua Mafia, episode 47, Gagal Unboxing Segel Kenikmatan. Aluna mencoba dengan sangat kuat untuk tetap tenang. Dia tidak ingin membangkitkan amarah lelaki ini. Dia tidak ingin Edgar semakin marah, jika hal ini pun ia tolak. Jadi lebih baik menahannya sekuat tenaga, walau rasa malu sudah berada di ubun-ubun. Edgar adalah tipikal orang yang sangat benci ditolak, jadi Aluna lebih baik menerima ini saja. Pelukan yang hanya nyaman bagi Edgar, namun memalukan bagi Aluna. Edgar memuaskan dirinya dengan pelukan nyaman, karena telah melakukan hal yang melelahkan hari ini. Ketika memeluk gadis ini, rasanya dahaga dan lelahnya sirna tak berbekas. Momennya sangat pas bagi Edgar, mulai terbuka atas dirinya sendiri. Bagaimana kisahnya walau hanya sepotong saja? Sayang, dulu aku dan keluargaku sangat bahagia. Ayahku memiliki watak yang keras, dan ibuku sangat lembut. Mereka mendidik aku dengan sangat baik. Kami sering pergi liburan bersama, dan walau mereka sibuk, mereka selalu menempati waktu untukku. Aku merindukan mereka, seru Edgar dengan intensif suara yang sangat lembut. Aluna kebingungan mendengar itu. Selama ini dia memang tidak pernah tahu orang tua Edgar ada di mana. Belum pernah diceritakan juga oleh siapapun mengenai hal ini. Ed, apakah akan lancang jika aku bertanya, di mana orang tuamu sekarang? Kau kelihatan sangat merindukannya, kenapa tidak bertemu saja? Aluna masih belum tahu jika Edgar sudah tidak bisa bertemu dengan mereka di dunia ini. Edgar telah kehilangan mereka untuk selama-lamanya. Mendengar itu, Edgar memejamkan matanya, pelukannya semakin dalam, dan dia akhirnya memberitahu sesuatu yang membuat Aluna terkejut. Mereka telah bahagia di surga, dan sekarang aku benar-benar merindukan mereka, bisik Edgar membuat Aluna melebarkan matanya dan syok. Ternyata Edgar juga punya kisahnya sendiri. Bagaimana selama ini Edgar terlihat sangat kuat, tetapi nyatanya begitu lemah di dalam dirinya karena merindukan orang tuanya. Ed, maafkan aku menanyakan hal itu. Aku jadi membuatmu mengingat kisah pilumu. Aluna jadi merasa bersalah karena telah menanyakan mengenai hal itu. Bagaimana Edgar jadi ingat akan kisah kelamnya sendiri. Dia merasa tenang ketika Aluna berbicara seperti itu kepadanya. Aku jadi mengerti, mengapa kau membantuku saat itu, membuatku berada di sisimu. Kau mungkin sedikit kasihan padaku, karena secara tidak sadar, kita berada di posisi yang sama. Aluna tetap berbicara dengan sangat lembut. Namun siapa sangka, ucapannya itu membuat Edgar membuka matanya, dan menatap tajam ke arah Aluna. Aku tidak melakukannya karena kasihan, aku melakukannya karena suka. Memangnya kau pernah melihatku kasihan pada orang? Jangan menghancurkan moodku, peluk saja aku dan jangan berpikir yang lain. Aku menyukaimu, dan membuatmu berada di sisiku. Hanya itu satu-satunya alasan, seru Edgar benar-benar tidak mengerti cara jalan pikir Aluna. Bisa-bisanya merasa dia kasihan pada Aluna, padahal nyatanya sama sekali tidak. Edgar melakukan hal itu karena memang suka terhadap Aluna. Baiklah, maafkan aku, balas Aluna tanpa sadar ada garis senyuman di wajahnya. Bagaimana Edgar selalu saja secara gamblang menyatakan rasa sukanya. Entah mengapa Aluna sangat menyukai hal itu, secara tidak sadar disukai oleh lelaki ini. Memang aneh akan tetapi mau bagaimana lagi, itulah yang dirasakan oleh Aluna. Edgar kembali memejamkan matanya, dia memeluk Aluna dengan sangat lembut. Wajah terasa nyaman, dan dia suka posisi ini. Dulu, ibuku suka memarahiku jika terlalu lama bermain game. Lalu ayahku akan membela ibuku, karena ayahku sangat mencintai ibuku. Dulu aku merasa aku sebagai pengganggu cinta mereka. Setelah dewasa aku mengerti perasaan ayah.
perasaannya terhadap ibu memang sedalam itu. Sayang, entah kenapa hari ini aku merindukan mereka, sangat amat rindu. Edgar menceritakan hal yang tidak akan ia ceritakan secara sembarangan. Perasaan Edgar terhadap Aluna kelihatannya memanglah bukan lelucon semata. Bahkan Edgar sudah secara sadar menceritakan masa lalunya, di mana hal itu akan menimbulkan kekosongan hatinya. Dek, ada rasa sakit yang aneh dirasakan oleh Aluna ketika mendengar hal itu dari lelaki ini. Aluna memeluk Edgar dengan sangat erat, dia mengusap rambutnya dan berbicara dengan amat lembut. Ed, aku tahu, aku masih baru berada di hidupmu. Aku juga belum mengenal keluargamu, tetapi satu hal yang pasti, mereka pasti bahagia melihatmu memiliki banyak sahabat. Seperti Tuan Gerald, Brian dan Nona Helen. Mereka semua menyayangimu, ayah dan ibumu pasti bangga kau berada di posisi sekarang, tidak mudah bertahan di hidup yang keras ini. Tetapi kau bisa membuktikan, jika kau bisa menjadi yang teratas, aku sangat yakin, ayah dan ibumu sangat bangga kepadamu. Aluna mencoba menghibur Edgar Brown, bagaimana ternyata mereka berada di sisi yang sama. Sama-sama merindukan orang tua dan menangis dalam diam. Dek dek dek, jantung Edgar berdegup kencang sekali. Dia membuka matanya lebar dan dia segera menarik tangan Aluna. Edgar naik ke atas tubuh Aluna, dan menatap wajah Aluna dengan sangat intens. Barusan, kau memeluk aku kan? Bisik Edgar dengan pipinya yang sudah merah sekali itu. Kan disuruh peluk, jika tidak peluk. Belum usai Aluna menyelesaikan ucapannya, Edgar langsung menimpali. Tidak, yang terakhir, kau mengusap rambutku dan memeluk aku dengan keinginanmu sendiri. Kau menggoda aku kan sayang, di saat kau mengenakan pakaianku, dan tidak mengenakan apapun di dalam, kau berani menggoda aku. Bisik Edgar lagi membuat Aluna panik. Secara tidak sadar, dia memang memeluk lelaki ini tadi. Akan tetapi itu semua karena suasananya Edgar sedang sedih, jadi Aluna hanya sedang menghiburnya. Apakah kesedihan tadi hanya pura-pura untuk menjebak aku? Kenapa dia tiba-tiba menjadi buas? Apa salahku memangnya? Dikatakan menggoda, padahal dia yang menyuruhku mengenakan pakaiannya dan memeluknya. Jadi simpanan itu memang serba salah. Aluna tengah meratapi nasibnya lagi. Dia merasa Edgar telah mencari celah agar bisa menghabisinya begitu saja. Sayang, jangan lihat ke samping. Lihatlah ke arahku, bisik Edgar Brown, yang saat ini menatap bagaimana Aluna kelihatan sangat cantik. Aluna yang mendengar itu, kemudian menghadapkan dirinya ke arah Edgar Brown, matanya yang bulat dan jernih. Pakaian yang longgar karena mengenakan pakaian Edgar, sungguh sekarang ini Aluna terlihat sangat luar biasa cantik. Kau cantik sekali sayang. Apakah malam ini sudah bisa melakukannya? Apakah kau sudah mau mempercayakan hal ini kepadaku? Bisik Edgar Brown dengan ekspresi wajah yang sungguh terpesona. Ketika ia melihat Aluna, wajahnya yang jernih polos dan cantik, penampilan yang sungguh sesuai selera Edgar. Malam ini rasanya momennya sudah sangat pas untuk melakukan hal itu. Dek dek dek, jantung Edgar berdegup kencang sekali. Dia mulai menghadapkan wajahnya, memejamkan matanya sejenak, lalu mengecup dahi Aluna. Sayang, sekarang jantungku berdegup sangat kencang untukmu. Apakah kau dengar? Aku benar-benar menyukaimu, jadi berikan padaku ya. Tolong jangan menolak aku lagi. Bisik Edgar Brown, membuat Aluna tak bisa mengontrol dirinya lagi. Dia merasa ucapan lembut dan tanpa pemaksaan Edgar ini telah meluluhkan hatinya dan juga tubuhnya. Setiap kali jemari atau bibir Edgar menyentuhnya, akan ada perasaan geli dan seperti kesetrum dirasakan oleh Aluna. Bibir Edgar mulai mengecup dahi Aluna,
membuat Aluna memejamkan matanya. Ciuman itu sangat amat lembut membuat Aluna terasa meleleh. Tidak ada penolakan apapun yang keluar dari mulut Aluna. Mungkin karena Edgar bersikap sangat lembut dan sama sekali tidak kasar atau memaksanya. Sayang, kau memang sangat-sangat sensitif. Aku memang sangat hebat, bisa membuatmu bereaksi seperti ini. Semakin hari jika ini sering dilakukan, maka sensasinya akan semakin luar biasa. Percaya padaku saja, akan kulakukan dengan sangat-sangat lembut. Bisik Edgar mulai menyesap daun telinga Aluna. Dia menyeringai tajam, ketika tahu Aluna tidak mengeluarkan suara apapun. Edgar menatap Aluna yang dalam balutan kemeja putih tipis miliknya. Tetapi atas permintaannya di dalam sana Aluna tidak mengenakan apapun. Edgar menyeringai tajam, ini jauh lebih hebat daripada lingerie, atau baju apapun, ini akan menjadi baju dinas terbaik selanjutnya, bisik Edgar sambil menyelusupkan tangannya dengan mudah ke dalam bahu Aluna. Aluna memejamkan matanya, dan tangannya mencengkeram kuat kasur. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi sentuhan Edgar ini semakin membuatnya pusing dan panas. Tunggu Ed, kenapa tubuhku panas sekali? Keluh Aluna menahan tangan Edgar. Tubuhnya panas dan bergetar hebat, membuat Edgar semakin buas dan ingin menaklukkan Aluna di dalam pelukannya. Kau merasakan panas karena aku menyentuhmu. Bukankah sudah aku katakan, jika kau sangat amat sensitif? Aku menemukan hal baru yang menarik. Dan yang terpenting adalah bagaimana kau membuatku semakin gila akan dirimu. Bisik Edgar mulai membuka kancing kemeja yang ada di tubuh Aluna. Matanya menatap dengan sangat ingin. Sedangkan Aluna sudah tidak bisa mengatur pernafasannya, yang sudah berat dan terasa panas. Ada apa dengan semua ini? Sentuhan ini terasa seperti aliran listrik. Aluna, ingatlah ayah dan ibu. Ingat mereka agar kau bisa menghentikan ini. Walau tubuhmu tidak bisa kau kendalikan, tetapi setidaknya mulutmu bisa menolak. Kumohon, jangan sampai ini terjadi. Keluh Aluna masih ingin mempertahankan kesuciannya. Mungkin Aluna terkesan munafik dan keras kepala, tetapi baginya melakukan hubungan hanya boleh dilakukan ketika sudah mengucap janji suci. Dan bersumpah setia selamanya, dia masih memegang teguh prinsip itu. Sayang, kau enak sekali, setiap jengkal tubuhmu memberikan aku kepuasan yang tiada taraf. Apakah kau sudah siap ke hal utama? Bisik Edgar Brown menyeringai tajam. Dia sudah pusing menahan ini terlalu lama, dia hanya ingin melakukannya dengan Aluna. Entah mengapa dia tidak bisa lagi melakukan hal ini dengan siapapun ketika dia bersama Aluna. Mungkin pada dasarnya Edgar adalah tipe yang setia, namun belum menemukan yang tepat. Ketika ia bertemu dengan Aluna dan merasakan suka yang berlebihan, kesetiaannya membuat tubuhnya tidak bergairah dengan siapapun kecuali Aluna. Nafas berat Aluna, matanya yang setengah terpejam. Dia menyentuh lengan besar Edgar dengan sangat lemah. Ed, ucapnya pelan sekali, karena merasa sangat pusing dan tidak memiliki tenaga. Panggil aku sayang, cepat, bisik Edgar sudah akan memulai penyatuan mereka. Sayang, tolong lihat aku sekali lagi, tubuhku benar-benar tidak berdaya di hadapanmu. Aku sungguh tidak bisa menolakmu. Tapi hatiku merasa belum saatnya. Nanti, bisakah lakukan nanti saja? Ku mohon. Ada buliran air mata yang menetes di pipi Aluna. Tangisan ini bukan karena ia menderita, tetapi ialah karena dia hampir saja kehilangan salah satu prinsip hidupnya. Apakah kau benci padaku? Tanya Edgar menghentikan tindakannya, matanya menatap tajam ke arah Aluna, dan mencoba menunggu jawaban yang pasti. Aluna menggelengkan kepalanya, dia meraih tangan Edgar dan memejamkan matanya. Tidak, aku tidak membencimu.
hanya saja aku merasa belum waktunya. Aku hanya memiliki harga diri dan kesucianku. Aku rasa jika aku menyerahkannya semua padamu sekarang, maka aku sama sekali tidak akan ada nilainya lagi. Maafkan aku, tetapi bukan karena aku benci, balas Aluna memejamkan matanya. Dia tahu Edgar pasti akan murka karena jawabannya. Karena Aluna menolak dirinya lagi untuk kesekian kalinya. Edgar menghela nafasnya dalam. Dia kemudian mulai duduk dan mengancingkan ke meja Aluna. Aku tidak mengerti jalan pikiranmu sayang, tetapi selagi kau tidak membenci aku maka tidak apa. Yang penting jangan pergi dariku, jangan berkhianat dan jangan mencoba berpikir untuk berpisah. Mengerti sayang? Bisik Edgar Brown lagi dan lagi harus menahan dirinya. Edgar memang sangat ingin melakukan itu, tetapi jauh di dalam dirinya, mungkin Aluna jauh lebih berharga dari hasrat itu sendiri. Terima kasih Ed, balas Aluna merasa bahagia sekali. Hal itu tidak jadi dilakukan, dan Edgar kelihatan sangat menghargainya. Sungguh hati Aluna luluh sepenuhnya, tetapi tentu saja dia belum menyadarinya. Aluna merasa malam ini akan baik-baik saja. Mereka akan tidur tanpa ada hal nakal yang akan terjadi. Tetapi tentu saja ia salah besar. Edgar yang nakal dan tidak mau melepaskan Aluna, tetap memeluknya di daerah sensitif Aluna dan memegangi mereka dengan gemas. Ed, katanya tidak akan melakukan itu. Keluh Aluna membuka matanya dan mencoba menanyakan Edgar apa yang sedang ia lakukan. Memang tidak aku lakukan lagi. Ini hanya bermain-main, ketus Edgar membuat Aluna menyerah, dan terdiam begitu saja. Sudahlah, yang penting aku tidur dulu, energiku seolah dikuras habis. Benak Aluna diam saja, dan tidur ketika Edgar masih bermain dengan tubuhnya dengan gemas. Di saat yang sama, hukuman Luke William sudah selesai. Dia juga harus membantu ayahnya dalam bisnis. Kali ini ayahnya melonggarkan hukuman Luke dengan harapan Luke tidak akan lagi menemui wanita biasa itu. Ayah Luke William sangat obsesif terhadap pekerjaan dan kemenangan menjadi nomor 1. Dia tidak ingin nanti anaknya ini menjadi nomor 2, setelah kedatangan pengusaha muda baru yang jenius yaitu Edgar Brown. Dia ingin mendidik anaknya ini menjadi pengusaha nomor 1 seperti dirinya. Luke, jika kau berani mendekati wanita itu lagi, ayah tidak akan memaafkanmu lagi, seru Ferdinand William. Luke William yang sudah tidak bisa menahan perasaannya terus-menerus segera menentang ayahnya lagi. Ayah, bagaimana perasaan ayah tentang ibu? Tanya Luke William pada ayahnya. Tentu saja aku mencintainya. Ada apa dengan pertanyaan itu? Balas Ferdinand William. Tidak mengerti mengapa putranya ini menanyakan hal itu. Ayah, kau pasti tidak ingin kehilangan ibu kan? Sama denganku ayah. Aku sangat mencintai Aluna. Dia adalah cinta satu-satunya dalam hidupku. Jika aku melepaskannya sekarang, maka mungkin aku tidak akan bisa mendapatkan dia lagi. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi ayah. Tolong jangan membuat aku menderita dengan menjauhi Aluna. Luke William berbicara dengan sangat jujur kali ini. Dia tidak ingin kehilangan Aluna. Dia akan membuat ayahnya mengerti seberapa besar cintanya pada Aluna. Ferdinand yang mendengar itu, segera memejamkan matanya seolah meredam amarahnya. Segera ia melangkah ke meja kerjanya dan melemparkan foto di mana Aluna sedang bersama Edgar Brown. Kali ini aku melarangmu bersamanya, bukan hanya karena dia berasal dari keluarga yang biasa saja, tetapi dia itu wanitanya Edgar Brown. Untuk saat ini kau tidak akan bisa mengalahkannya. Aku tidak ingin putraku dipermalukan, hanya karena satu wanita, kau paham? Ferdinand akhirnya mencetuskan alasannya yang sesungguhnya. Dia tahu jika wanita itu sudah menjadi wanita Edgar Brown sekarang, akan sulit jika mereka membuat konflik dengan Edgar saat ini.
Luke yang melihat selama ini ayahnya memata-matai Aluna segera protes. "Ayah, kenapa ayah memata-matai Aluna?" seru Luke. William tidak suka dengan tindakan ayahnya. "Luke, jika kau hanya ingin memberikan sakit kepala dan emosi padaku, aku akan sungguh mengirimmu ke luar negeri, dan memegang perusahaan cabang sana saja. Jangan membuat ayah semakin marah." Ferdinand William berbicara dengan nada yang benar-benar serius. Pagi hari di kediaman Edgar Brown, tanpa sadar, malam panas yang tidak sampai puncak seperti biasanya telah berlalu. Aluna bangun dengan tubuh yang terasa ngilu dan membiru. Dia merasa pegal sekali. "Ah, pasti tubuhku sudah membiru dan banyak jejak kepemilikan dari Edgar. Aku tidak akan berani lagi melihat tubuh sendiri." Benak Aluna melihat Edgar masih tidur di sisinya, memeluknya dengan nyaman dan masih memejamkan mata. "Bagus, aku harus segera melarikan diri dan segera mandi, jika tidak semuanya akan sia-sia." Teriak Aluna dalam dirinya, dia akan melarikan diri dari pelukan Edgar mumpung Edgar masih tertidur. Tetapi hanya satu gerakan dari Aluna, tangan Edgar memeluknya semakin kencang. "Sayang, jangan pergi, jika kau berani pergi aku akan mematahkan kakimu," seru Edgar masih memejamkan matanya, namun kelihatannya dia sebenarnya sudah bangun, namun malas beranjak dan ingin memeluk Aluna dulu. Ancaman lagi, kalau diingat tadi malam dia sangat lembut, sangat berbeda dengan yang ini. Gerutu Aluna dalam dirinya, merasa Edgar berubah terlalu cepat. "Sayang, tadi malam sangat menyenangkan loh. Apakah kau ingat tadi malam, bagaimana kau menangis karena memohon?" "Sangat lucu," seru Edgar terkekeh dan merasa hal itu sangat lucu. Namun tentu saja berbeda dengan Aluna. Aluna merasa hal itu sangat memalukan baginya. "Hapuslah ingatanmu Aluna, sangat memalukan, lelaki ini sungguh nakal sekali, bahkan mengingatkan itu." "Sial, cepatlah datang Tuan, bawa lelaki ini ke kantor, aku sudah sangat ingin mandi dan tidur lagi, aku lelah." Keluh Aluna menunggu Gerald, untuk segera datang membawa bosnya. "Sayang, kenapa kau diam seperti patung?" gerutu Edgar sudah bangun dan bangkit. Ketika ia bangun dan bangkit barulah ia melihat wajah Aluna, yang terlihat sangat malu dan memerah. Aku malu," teriak Aluna pelan dan langsung menarik selimut untuk menutupi wajahnya. Dek, ini terlalu menggemaskan." Dia malu dan terlihat sangat imut pagi ini. Edgar semakin terpesona, namun sebelum ia melanjutkan ucapannya pada Aluna, Edgar dikejutkan oleh panggilan telepon dari Gerald. "Tring tring tring, halo Gerald," seru Edgar dengan hati yang sungguh berbunga-bunga. "Bos, meeting sebentar lagi dilakukan. Aku sudah menunggu di bawah. Kita harus segera pergi," seru Gerald, meminta bosnya untuk segera bersiap-siap dan pergi ke kantor. "Baiklah, tunggu sebentar," seru Edgar tersenyum nakal sekali. Dia meletakkan ponselnya dan melangkah ke arah Aluna. Dia mengecup Aluna dari balik selimut. "Sayang, aku mandi dulu, kau boleh tidur lagi, karena tadi malam kau pasti lelah karena aku. Tetapi setelah nanti aku pergi bekerja jangan kemanapun ya, jangan berjumpa dengan lelaki manapun, jika kau berani, aku akan merantaimu di ranjang ini," bisik Edgar membuat Aluna hanya menganggukkan wajahnya dari balik selimut. Edgar tersenyum, lalu ia mempersiapkan dirinya. Edgar membiarkan Aluna istirahat lebih lama, karena kejadian tadi malam pasti membuat tubuh Aluna ngilu. Di perusahaan Archie, semua pekerjaan berjalan dengan sangat lancar. Hati Edgar sedang dalam suasana yang baik, jadi dia sama sekali tidak memarahi siapapun. Dia hanya ingin cepat menyelesaikan urusannya, dan pulang bertemu Aluna lagi. "Bos,
Malam ini kau bertemu dengan Vernon di Club Fly, seru Geralt mengingatkan Edgar. Jika malam ini pertemuan antara Vernon dan Edgar di Club Fly. Oh iya, si cecunguk itu, beraninya menyentuh tangan kekasihku, geram Edgar akan menghabisi Vernon jika hal itu memang disengaja. Di Club Fly, Edgar, saudaraku yang terpisah, apakah kau rindu padaku? Seru Vernon. Gustav tersenyum dan membuat Edgar semakin kesal. Diam Vernon, cepat beritahu saja apa hasil dari penyelidikanmu. Ya. Edgar dan Vernon sebenarnya memiliki hubungan yang dekat. Mereka bahkan sudah dekat sejak mereka kecil. Vernon akan selalu membantu Edgar, begitu juga dengan Edgar. Walau mereka akan selalu bertengkar dan bersaing tentunya. Dan kali ini, Vernon memata-matai musuh utama Geralt ialah Morgan Felix. Ada beberapa fakta yang sangat mengejutkan yang diketahui oleh Vernon. Jika Morgan ternyata memiliki putri yang masih hidup, dan putrinya itu benar-benar akan membuat Edgar shock. Pertama-tama, aku baru tahu jika kau punya simpanan gadis kecil, dan berita kemarin dihilangkan Helen. Aku menemukan fakta yang sepertinya akan membuatmu kecewa sobat. Seru Vernon menghela nafasnya dalam-dalam, dia tidak menyangka. Takdir sepertinya mempermainkan Edgar Brown sebegitu hebatnya. Aluna, kenapa dengannya? Ada hubungan apa dengan Vernon? Geram Edgar mulai menajamkan matanya. Dia tidak suka ketika Vernon menyebutkan nama Aluna. Aku akan menjelaskannya secara runtut. Apakah kau tahu, jika Aluna bukan anak kandung dari Desmond, asisten ayahmu, Aluna tidak memiliki hubungan darah dengan Desmond dan istrinya, melainkan dengan Morgan Felix. Aku sudah mengetahui letak di mana ibu asuh Aluna berada, seperti yang kau inginkan, dan benar dia tidak kehilangan nyawanya. Tetapi sepertinya dia telah gila, karena siksaan atau mungkin obat yang diberikan oleh Morgan Felix untuk menutup mulutnya. Dan alasan kenapa Morgan Felix tidak membunuh ibu asuh Aluna adalah karena ibu asuh Aluna merupakan kakak dari mendiang istri Morgan Felix. Iya, Morgan Felix tidak tahu jika putrinya masih hidup, putri yang dilahirkan istrinya saat dulu. Vernon. Gustav segera menjabarkan penyelidikannya. Dia tahu semua fakta ini karena Vernon memiliki mata-mata di sekitar Morgan Felix. Juga dari catatan kelahiran Aluna yang ia selidiki janggal, Vernon membuka semua catatan rahasia mengenai kehidupan Morgan Felix dan istrinya, yang meninggal karena peristiwa misterius. Saat Vernon melihat wajah istri Morgan Felix, dan dari semua bukti yang sudah ia temukan, dia langsung tahu, jika Aluna adalah anak kandung dari Morgan Felix, musuh bebuyutan Edgar Brown. Boom! Seperti ada bom yang meledak di kepala Edgar Brown, dia tidak mengerti apa maksud dari semua ini. Pada akhirnya, Aluna adalah seorang anak dari musuh utamanya ialah Morgan Felix. Jangan bercanda Vernon, jika kau berbohong akan kuhabisi kau, geram Edgar dengan nafasnya yang berat. Vernon yang memang tidak berbohong hanya diam saja. Sabar Ed. Aluna memang benar-benar adalah anak dari musuhmu. Aku tidak bohong, kau bisa cari tahu sendiri jika mau. Seru Vernon. Gustav merasa sakit hati juga. Walau dia selalu bertengkar dengan Edgar, tetapi dia juga tidak suka Edgar terluka. Rasanya seperti melihat saudara laki-laki terluka. Brak, Edgar langsung memukul meja dan segera keluar dari Club Fly itu. Tidak. Aluna, tidak mungkin, aku tidak terima. Geram Edgar. Sama sekali tidak akan terima, jika Aluna adalah anak dari Morgan Felix. Musuh yang menghabisi keluarganya, Bos. Geralt yang menunggu bosnya di mobil heran saat melihat bosnya kembali dengan sangat cepat. Cepat kembali, ke mansionku saja. Jangan ke tempat Aluna, seru Edgar dengan wajah yang datar dan penuh emosi. Oh ya Geralt,
Selidiki semua hal yang berhubungan dengan Aluna, sampai detail, termasuk mengenai kedua orang tuanya. Aku ingin secepatnya mendapatkan informasinya. Ingat, jangan ada yang terlewat sedikit pun, dan juga segera usir dia dari rumahku." Kemarahan bosnya itu sangat membuat Gerald kebingungan. Setelah Edgar keluar dari klub Fly tadi, wajahnya terlihat sangat marah. Gerald yakin Edgar telah mengalami sesuatu saat bersama Vernon tadi. "Tapi bukannya kita sudah menyelidikinya saat 2 tahun lalu, bos?" tanya Gerald memastikan. "Penyelidikan itu tidak menyeluruh. Selidiki sampai ke titik di mana ia lahir, akta lahir, dan juga tes DNA, cocokkan dengan DNA si Morgan Felix." Perintah Edgar benar-benar tidak bisa menahan kemarahannya lagi. "Aluna, anak Morgan, pembunuh itu, menjijikkan, menjijikkan." Edgar masih menghina dirinya, tindakannya yang selama ini memanjakan Aluna. Penyelidikan mengenai Aluna akhirnya dilakukan lebih meluas. Akhirnya diketahuilah jika laporan Vernon Gustav sama sekali tidak salah. Malahan semuanya tepat, jika Aluna memang anak dari Morgan Felix. "Bajingan, aku benci, bisa-bisanya semesta mempermainkan aku," geram Edgar tidak terima dengan semua ini. Dia tidak terima bagaimana Aluna adalah anak seorang pembunuh ayahnya sendiri. Sudah 1 hari berlalu, akan tetapi Edgar belum juga kembali ke tempat Aluna. Aluna kebingungan, dan tidak ada pesan juga dari lelaki itu. Tring tring tring, Gerald terlihat menghubungi Aluna. Aluna tersenyum sangat lebar dan mengangkat panggilan itu. "Halo Tuan," seru Aluna riang sekali. Sungguh entah kenapa Aluna menunggu Edgar untuk pulang dan menghubunginya. Mungkin ini aneh, tetapi sepertinya secara tidak sadar Aluna juga mulai menyukai Edgar Brown. "Nona Aluna?" "Ya Tuan," jawab Aluna ketika tahu jika yang sedang berbicara adalah Gerald. "Bos meminta Anda keluar dari apartemen. Dia tidak ingin Anda di situ lagi." Ucapan Gerald seolah tidak dipercayai oleh Aluna. Aluna terdiam dan membisu. Tangannya bergetar hebat dan nafasnya menjadi berat. "Kenapa Tuan? Apa alasannya? Apakah dia sudah bosan padaku? Apakah dia sudah membuang aku?" tanya Aluna tersenyum pahit. "Saya tidak tahu Nona, tetapi bos tidak ingin melihat Anda di situ lagi," seru Gerald membuat Aluna terdiam. Tut tut tut, panggilan itu akhirnya berakhir. Aluna duduk di tepian kasur dan menatap dengan nanar. Dia sudah bosan, dia sudah tidak menginginkan aku, tapi kenapa? Apakah aku melakukan kesalahan? Tapi bukan itu, ada apa dengan hatiku ini? Kenapa rasanya sangat sakit sampai aku sesak? Geram Aluna merasa sangat sakit hati. Dia seperti dicampakkan dengan cara yang sangat mengerikan. Aluna sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia juga hanyalah simpanan semata. Tak ada apapun yang terjadi sejak itu, Aluna tidak bisa melakukan apapun kecuali kembali ke rumahnya. Tanpa sadar sudah 2 minggu berlalu, nampaknya Luke William tahu jika Aluna sudah tidak bersama Edgar Brown. Luke mengambil kesempatan ini untuk mendekati Aluna, walau rasanya Aluna sudah seperti es batu yang tidak bisa didekati. "Lun, apakah kau baik-baik saja? Kau selalu bisa meminta tolong kepadaku kok. Jika kau sedih," seru Luke tidak suka melihat Aluna diam terus dan tak mau berbicara. "Terima kasih ya Luke, aku baik-baik saja kok, jangan khawatir," seru Aluna tersenyum namun ada kesedihan di matanya. Luke kelihatan menjemput Aluna pagi itu ke kampus. Aluna masih harus berkuliah. Lalu setelah hatinya tenang, dia harus mencari pekerjaan karena dia sudah tidak bersama Edgar Brown lagi. "Nah, aku harus ke perusahaan ayah. Jika butuh bantuan beritahu aku saja ya," seru Luke, kemudian mengemudikan mobilnya menuju perusahaan ayahnya. "Aluna, kau harus bisa hidup. Dia sudah mencampakkanmu,
jadi tidak masalah. Kau harus bangkit dan mencari ibu sendiri. Kau pasti bisa, seru Aluna mengepal tangannya, dan hendak menyemangati dirinya sendiri. Nah, Gwen kelihatan berlari mengejar Aluna, yang baru sampai di kampus. Ada apa Gwen? Tanya Aluna kebingungan. Ini, lihat ini. Sembari menyodorkan ponselnya, dengan terengah-engah, Gwen menunjukkan sebuah berita yang sedang trending di media sosial. Nah, apakah kau baik-baik saja? Tanya Gwen langsung memeluk Aluna yang tak bisa menahan tangisnya. Bagaimana tidak? Yang ia lihat adalah ternyata selama ini Edgar dikabarkan memiliki tunangan bernama Sierra, seorang model yang baru saja kembali. Pantas saja dia membuang aku, ternyata aku tidak pernah bernilai baginya. Ternyata ungkapan sukanya tidak ada nilainya, pembohong. Keluh Aluna menangis dengan hebat, dia tidak bisa menahan semua ini. Setelah kejadian itu, Aluna merenung, dia ingin memulai hidup baru, tetapi selalu ada yang mengganjal di hatinya. Jadi, dia putuskan untuk menuliskan surat untuk Edgar. Hai Tuan Edgar, aku Aluna. Aku menuliskan surat ini karena aku ingin memulai hidup baruku. Maafkan aku jika ada salah dan membuatmu repot. Walau kebersamaan kita singkat, tetapi terima kasih sudah berada di sisiku selama ini. Semoga Anda berbahagia dengan tunangan Anda. Mulai hari ini, aku akan melupakan semua tentang kita, tentang bagaimana aku percaya, kau pernah menyatakan suka padaku. Aku harus tetap hidup karena harus mencari ibuku. Perpisahan ini mungkin tidak berharga bagimu, tetapi berharga bagiku, yang tidak memiliki siapa-siapa ini. Pesan itu ditulis langsung oleh Aluna sembari menangis. Dia menyerahkan surat itu kepada Gerald, dan Gerald menyerahkannya kepada Edgar Brown. Ketika membaca surat itu, Edgar merasa sangat marah dan benci. Dia benci bagaimana hatinya sakit membaca surat itu. Di mana dia sekarang? Geram Edgar ingin tahu di mana Aluna sekarang. Di saat yang sama, tring tring tring, Luke, maafkan aku mengganggumu. Tapi bisakah aku meminta tolong? Aluna menghubungi Luke William. Aluna sudah merasa lepas dari Edgar, jadi tidak masalah dia berhubungan dengan Luke. Luke yang menerima telepon itu langsung berbinar-binar. Tentu saja nah, katakan saja, seru Luke bersemangat sekali. Bisakah temani aku ke kantor polisi? Aku tahu aku tidak tahu diri. Tapi kau memiliki kekuasaan, jika kau meminta tolong kepada pihak polisi pasti langsung ditindaklanjuti. Aku ingin mencari ibuku Luke. Tolong bantu aku, seru Aluna dengan harapan yang kecil. Tentu saja nah, tunggu ya. Aku akan menjemputmu, seru Luke langsung menyetir ke kediaman Aluna. Di saat yang sama, Edgar juga dalam perjalanan menuju kediaman Aluna. Edgar tidak bisa menahan dirinya, dia sudah menahan ini selama 2 minggu. Setelah beberapa saat, tok tok tok, seseorang mengetuk pintu Aluna. Luke, ketika Aluna membuka pintu dia tahu jika Luke yang datang. Akan tetapi alangkah terkejutnya Aluna, ketika melihat jika Edgar yang ada di pintu dan Luke ditahan anggota Edgar. Awas kau Edgar, akan kubalas. Lepaskan aku, lepaskan Aluna. Teriak Luke semakin memperparah amarah Edgar Brown. Heh, kau dengar itu sayang? Dia berteriak demi kamu. Tapi bagaimana lagi? Aku sudah membelimu, aku tidak akan menyerahkanmu. Bisik Edgar menarik tangan Aluna memasuki mobil. Aluna masih belum tahu apa yang terjadi. Dia terdiam membisu dan kebingungan dengan semua ini. Brak, Edgar melempar Aluna sampai terjerembab ke dalam mobil. Aluna berteriak kecil, dan dia entah kenapa ketakutan. Apa yang kau lakukan Edgar? Bukankah kita sudah berpisah? Kau mengusirku, ingat. Jangan lakukan ini lagi, cepat keluarkan aku, seru Aluna mencoba kabur.
tetapi tangannya segera dicengkeram oleh Edgar. "Diam kau sialan, sudah ketahuan berselingkuh, masih berani berbicara, aku lupa mengatakan ini. Kau itu anak seorang pembunuh, ayahku dibunuh oleh ayahmu, jadi kau harus menjadi budakku selamanya untuk menebusnya. Walau nyawa ayahku jauh lebih berharga darimu, sialan." Geram Edgar sangat benci pada Aluna. Mobil itu mengemudi lagi, dan Aluna ditampar kenyataan lagi, jika dia anak seorang pembunuh. Mereka meninggalkan Luke di sana, yang sungguh tak berdaya merebut Aluna. Aluna yang tidak mengerti dengan semua ini merasa hatinya menjadi hampa. Tanpa sadar mereka kembali ke mansion Edgar Brown, dan di sana sudah ada Sierra menunggu Edgar. Hati Aluna semakin terkikis melihat semua ini. Bersambung. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan berkunjung di channel kami. Semoga bisa menghibur teman-teman semua.